Tiba waktunya kita membaca firman Tuhan yang akan diambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 dan akan dibacakan oleh Ibu Diaken. Kami persilakan. Ibrani 10 siwa ayat 10 stabi ya. Ibrani 10 ayat 10 siwa 25 baginda karena kata dibata. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Cibarjem kata dibata bujur. Ketuahan kalasi megiken kata dibata, dengan si make kenca ibas geluhna si tetap wari. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu yang terus kami rasakan sampai saat ini tetap bersama kami. Hingga kami boleh bersuka cita, memuji, memuliakan Tuhan di ibadah pagi minggu ini. Bapa yang baik, tiba saatnya kami mau mendengarkan sabda-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami. Seluruh jemaat-Mu baik di gereja ini maupun yang ada di rumah. Kuasa Roh Kudus mula yang bekerja, memampukan kami untuk menerima dan memahami firman-Mu. Ajar kami hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu seturut kehendak-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan melalui khotbah minggu ini, Yeremia 7 ayat 1 sampai 7. Yeremia 7 ayat 1 sampai 7, begini firman Tuhan. Khotbah Yeremia mengenai bait suci. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah,
Dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, ini bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Shalom. Selamat Minggu, selamat beribadah. Puji syukur kepada Tuhan yang sudah memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dengan tema memperbaharui tingkah laku. Ini sesuai dengan Minggu Reformasi ya, mengubah untuk dirubah, dirubah untuk mengubah. Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Yesus Tuhan, kalau kita berbicara tentang tingkah laku yang salah, mau dinyatakan benar, tentu harus melalui perbaikan-perbaikan. Tapi kecenderungan manusia untuk membenarkan apa yang dia lakukan, ini lebih banyak oleh karena faktor kebiasaan. Tanpa perbaikan-perbaikan, ya terus dilakukan, ditambah lagi keinginan kuat ya, dari dorongan manusia itu sendiri, ya sudahlah. Maka yang salah tadi sudah dianggap menjadi benar. Walaupun tahu tadi jelas salah. Ada ilustrasi seorang bapak bersama anaknya. Dia mau mengajarkan kepada anaknya bagaimana menyikapi kebiasaan buruk, kebiasaan tidak baik, supaya ditinggalkan untuk kembali kepada kebiasaan yang benar. Dalam perjalanannya pada sebuah padang luas, si bapak menyuruh anaknya ketika dia berjalan melihat ada di sana rumput, sejenis rumput ilalang yang tidak terlalu tua, maka anaknya disuruh untuk mengambilnya. Anakku, tolong, kamu ambil rumput yang itu. Yang mana, Pak? Yang sana itu? Iya. Lalu si anak dengan sigap pergi mengambil rumput itu, dia coba mencabut. Ternyata rumput bisa dicabut dengan baik. Mereka melanjutkan perjalanannya, tidak jauh dari situ, bapaknya melihat lagi ada sekumpulan rumput yang lebih tua. Maka dia memerintahkan kepada anaknya, anakku tolong ambilkan
rumput yang di sebelah pinggir jalan itu. Yang di pinggir itu Pak, iya ambil. Lalu anak itu segera mengambil. Dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan tadi, dia cabut rumput yang ditunjuk bapaknya tadi. Rupanya sedikit agak melawan rumputnya. Ya, karena rumput tadi sejenis rumput yang sudah agak tua dan berakar. Akarnya pun mungkin sudah menjalar kemana-mana. Tapi ternyata anak itu bisa mencabutnya juga dengan baik. Diserahkannya kepada ini Pak. Lalu mereka berjalan lagi. Dan baru dilihatlah di sana ada sekumpulan rumput, ya, jenis ilalang tadi, tapi ini jenisnya sudah lebih tua dari yang tua. Artinya akarnya sudah merambat kemana-mana, mengikat satu dengan yang lain. Lalu dia menyuruh anaknya, "Nakku, sekarang tolong kamu ambil itu ya, cabut rumput yang satu itu." "Oke Pak, siap, siap komandan." Itu tandanya kompak antara bapak dan anak. Mulailah anak itu mencabut dengan mengambil bagian yang harus dicabutnya seperti yang dia lakukan tadi. Ternyata tidak tercabut. Dia coba menggeser tubuhnya dengan cara lain. Dan dia juga berusaha bagaimana supaya rumput itu terangkat. Tapi ternyata juga tidak bisa. Kecapekan anak ini, kesel juga rasanya karena 2 kali disuruh bapaknya, 2 kali berhasil. Sekali ini, wah tak bisa dilakukan. Akhirnya dia menyerah. "Pak, nggak bisa. Sudah habis tenagaku. Rumput ini keras kepala ini, tidak mau dicabut." Tersenyum bapaknya dan dipeluknya anaknya. "Nakku, mendekatlah." Dia peluk lalu dengarkan. Rumput yang kamu cabut tadi itu adalah melambangkan kebiasaan hidup kita. Kalau kita melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, segera kita lakukan tindakan perbaikan, cabut rumput itu, maka kamu sudah melakukan yang terbaik. Rumput yang kamu cabut tadi adalah rumput yang menyatakan kebiasaan buruk yang segera dicabut. Tapi rumput yang tidak tercabut tadi, ini adalah kebiasaan buruk kita yang dibiarkan sehingga dia terus akarnya menjalar kemana-mana, mengikat satu yang lain sehingga dia menguasai seluruh hidup kita. Ya, sederhana sekali kisah ini, tapi kalau direnungkan besar sekali maknanya. Dan inilah ya, yang sebenarnya tanpa kita sadari ya, banyak kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di keseharian kita. Mungkin kita suka ngomongi kejelekan-kejelekan orang lain, mengurusi yang tidak perlu kita urus urusan orang lain. Mungkin kita ngomong kotor,
Mungkin kita masih suka juga dengan membuka situs-situs film porno. Kita masih senang dengan menghabiskan waktu dengan genset kita, bermain dengan game-game yang menghabiskan semua waktu kita. Dan kalau kita tanya apakah ini salah, mungkin bisa dijawab, salahnya kecil. Oke, kecil dulu, kesalahan itu adalah kecil dulu. Tapi karena itu sering kita lakukan, terus berulang-ulang, inilah yang dikatakan seperti rumput yang tidak tercabut tadi. Karena apa? Karena dia sudah menguasai kehidupan kita. Dan inilah gambaran yang diperlihatkan, yang menjadi koreksi kehidupan di tengah-tengah bangsa Israel, bangsa Yehuda, yang kita baca di Nas Yeremia 7 ayat 1 sampai 7 tadi. Ya. Allah itu tetap baik menunggu umatnya, orang-orang yang dikasihinya, supaya bisa berubah, menyadari apa yang harus kita tinggalkan yang tidak berkenan baginya. Tentu dengan cara pembelajaran, pengingatan, atau cara-cara Tuhan yang memakai hambanya, seperti Yeremia. Cuma yang terkasih, Yeremia mengungkapkan keburukan hidup beragama di tengah-tengah bangsa ini. Ada 3 hal yang mau diutarakan, menurut yang saya lihat, dan tentu ini kita boleh belajar, menyesuaikan kesamaan sikap dengan situasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Jelas berbeda situasinya. Tapi, seperti saya katakan tadi, Allah tidak mau kita terjerumus ke dalam kuasa kegelapan yang terus bercokol di kehidupan kita sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang pertama, kritik terhadap praktek keagamaan yang dangkal di tengah-tengah bangsa Yehuda ini. Bangsa ini sudah merasa nyaman, tenang. Rupa-rupanya ada imam, ada nabi yang mengajarkan mereka. Ini bait Allah. Ini bait Tuhan. Ini bait Tuhan. Di dalam bait Tuhan itu ada artefak-artefak, ukiran-ukiran, tulisan-tulisan ukiran yang ada di dinding bait Allah itu namanya artefak. Lalu mereka meyakini bahwa tanah perjanjian, semua peralatan-peralatan ibadah, ritus-ritus keagamaan yang dilakukan, berkuasa semuanya mengikat Allah. Maka ritual-ritual keagamaan yang dilakukan mulai dari gerbang, pintu masuk rumah bait Allah tadi sampai kepada bagian yang paling kudus. Itu adalah ibadah yang sempurna. Inilah yang ditentang Allah, inilah yang diprotes Allah melalui hambanya Yeremia.
bahwa itu adalah tidak benar, maka dia mengatakan kepada Yeremia, berdirilah di pintu gerbang, suarakanlah firman Tuhan, perbaiki tingkah lakumu, perbuatanmu, maka aku akan tetap bersama denganmu. Yeremia melihat tidak ada lagi pengajaran yang sebenarnya. Kehadiran Allah itu dipelajari sebatas permukaan dinding tadi. Dan tidak ada lagi pengajaran tentang keadilan dan kebenaran. Tidak ada lagi belajar tentang cinta kasih, hubungan sesama Tuhan, sesama manusia ciptaan Tuhan, dan hubungannya dengan Tuhan. Itu tidak ada lagi diajarkan. Umat ini sudah melakukan praktek keagamaan yang dangkal, karena mereka mengkirakan kehadiran Allah itu hanya sebatas artefak-artefak tadi. Maka Yeremia menegaskan supaya bangsa ini tidak memiliki dualisme kehidupan. Artinya ketika di bait Allah keberadaan mereka semuanya menunjukkan kerohanian yang luar biasa, alim sekali. Tapi ketika sudah di luar daripada kegiatan-kegiatan rohani, tidak sama bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lebih parah lagi. Makanya Yeremia mengingatkan, perbaiki tingkah lakumu, perbuatan. Mengajak umat ini untuk bertobat. Bertobat dengan kesungguhan hati. Bukan dengan kepura-puraan, bukan dengan kemunafikan. Bukan dengan menutupi kesalahan, dosa-dosa dengan seperti rohani sekali. Bukan dengan dekat dengan semua lambang-lambang, simbol-simbol yang ada di bait Allah itu. Mereka seolah-olah sudah diampuni. Dan ini juga biasanya kalau kita evaluasi, mungkin kita sadar atau tidak sadar, ini juga banyak kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Bukankah banyak orang Kristen yang menempelkan tulisan-tulisan bahasa Alkitab, ada yang ayat-ayat emas, mungkin di kendaraannya, mobil, kereta, apa segala macam, di belakang ditulis, kasihnya seperti sungai. Ada becak tabrak, serempet, ada Honda, senggol. Sungai apa yang dikasihinya? Ada juga sampai kepada ranah usaha juga itu dilakukan, nempel sana, nempel sini. Iman adalah kebersihan, kebersihan adalah bagian dari iman, laler di mana-mana. Tadinya kita mau menyatakan, ini adalah hidupku, ini adalah aku orang yang cinta. Yesus itu adalah kasih. Tapi ternyata
Semua yang kita lakukan tidak sejalan, hanya live service. Kebanyakan itu yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Tapi melalui ini Yeremia mengingatkan supaya kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Ya bagus tak usah ditempel, ya biasa-biasa aja lah. Tapi terlihat kita adalah orang yang setia. Kasih itu betul-betul tercurna, tergambar di dalam kehidupan kita. Bukan nanti ada tulisan itu, tapi pelaksananya tidak demikian. Ini yang diprotes Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tindakan yang bijaksana, yang benar dalam mau bertobat supaya kita mengaku salah, bukan menutupi sikap buruk kita, tapi kelihatan kepura-puraan. Ya. Yang Tuhan inginkan adalah hati kita dengan tulus, ya sebagaimana di nats bacaan Ibrani tadi, Ibrani 10 ayat 22. Yuk kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh, oleh karena memang hati kita telah dibersihkan, hati kita sudah dimurnikan dan dibasuh oleh air murni kasih Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, Yeremia mengarahkan pandangannya terhadap realistis sosial di tengah-tengah kehidupan bangsa ini, khususnya di sekitar Bait Allah. Karena memang di sana banyak ditemukan pengemis, anak yatim, para janda, kaum miskin, dan lain-lain. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang benar dan harus berkorelasi dengan perilaku adil dalam interaksi sosial. Kalau kita baca Yakub 1 ayat 27, di sana dikatakan, ibadah yang murni, tidak bercacat celah di hadapan Allah, adalah ibadah yang mau mengunjungi dan peduli kepada kaum miskin, dan tidak membiarkan mereka tercemar oleh dunia. Inilah ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Maka Yeremia menyuarakan, jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, laksanakan keadilan, tidak menindas orang asing, yatim piatu janda, dan tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti allah-allah lain. Ini yang ditekankan oleh Yeremia. Contoh yang baik yang bisa kita lihat ketika Rasul Petrus dan Yohanes tiba waktunya jam 3 sore, dia menapaki jalan ke Bait Allah, mau melakukan ibadah. Tapi ketika dia melihat ada seorang anak yang dengan situasi terpuruk, realitas kehidupannya, dia menghentikan langkahnya. Lalu dia menghampiri orang itu, dan dia mengatakan, Rasul Petrus dan Yohanes, emas perak tidak ada padaku, tapi aku akan berikan kepadamu yang ada yang kumiliki. Di dalam nama Yesus, bangkitlah. Maka orang itu bangkit, lepas dari penyakitnya. Dan sukacita dia lompat-lompat bersama dengan Rasul Petrus dan Yohanes masuk ke ruang ibadah untuk melakukan
memuliakan nama Tuhan. Pada hari itu semua terkejut karena yang dia lihat yang sering di pintu gerbang Bait Allah sudah sembuh atas penyakitnya oleh karena kuasa kasih Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah warga gereja dengan kondisi sekarang, kita sama-sama, ya kadang kita bingung sendiri, ya, ekonomi yang tidak terprediksi ini, lalu pejabat-pejabat kita mengatakan segera resesi. Apa itu resesi pun kita nggak tahu, ya. Tapi yang jelas situasinya menakutkan, karena kita lihat di luar sana, di luar negeri, Inggris, Prancis, sekarang sudah tiba di Australia. Segala sesuatunya serba sulit untuk kehidupan, untuk mendapatkan makanan. Kerja banyak yang menganggur, dipecat dari semua pekerjaannya. Nah itulah situasi yang mungkin akan terjadi ke depan ini. Belum lagi kita ya sama-sama sudah mengetahui ya, iklim pemanasan global yang ditakutkan itu. Ya. Jadi sebagai orang yang mengimani Tuhan, tentu kita tidak boleh ya bersikap apatis, pesimis, tapi kita menyikapi kehidupan kita. Ini adalah tantangan berdiakoni, seperti yang dihimbau oleh Yeremia tadi. Mari kita ya berpikir bagaimana supaya diakoni kita benar-benar bisa memperlihatkan fungsinya sebagai diakoni terpadu. Bukan hanya mengharapkan material, tapi lebih dari itu seperti yang dilakukan oleh Yohanes dan Petrus tadi. Dia bisa menguatkan iman orang yang kesakitan, tapi bersukacita akhirnya di dalam Tuhan. Oleh karena itu, gereja kita harus sudah mulai dari sekarang, ya dana talangan juga memang harus kita pikirkan. Ya. Cara-cara yang sudah kita lakukan sudah ada, kalau ada lagi lebih baik, kenapa tidak? Dana talangan ini penting. Tapi ada yang lebih penting, seperti yang sudah disikapi Petrus dan Yohanes. Gimana keseharian kita untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, belajar firman Tuhan. Sehingga inilah kekuatan kita, inilah andalan kita ketika kita nanti menghadapi musibah. Tak perlu kita repot-repot mencari pertua, pendeta, diaken, menunggu. Tapi setiap kita terpanggil untuk menguatkan siapa saja, menolong saudara-saudara kita, sehingga semuanya kita bisa terlepas dari hempitan ataupun segala sesuatu yang memberatkan kehidupan kita. Saya tertarik dengan pembicaraan bersama dengan silih Bapak Helpita Surbakti. Di hari ini tidak gereja ya. Waktu itu kami menghadiri ibadah syukuran ya, karena sudah selesai kuburan pertua kita almarhum, pertua Bapak Febri Purba. Nah sebelum acara ibadah dimulai, kami membuat pembicaraan singkat dengan beberapa umat gereja dari luar, ya, dengan kondisi seperti sekarang seperti ini silih. Dia katakan kepada saya, ya, pasti banyak umat ini ya yang tidak sanggup untuk menebus tanah kuburannya oleh karena keadaan ekonomi yang tidak jelas. Saya pikir ini masuk akal. Kalaupun dia bayar, ini pasti utang. Dan utang ini terus akan melilit-lilit. Tapi kalau kita berpikir, kalau gereja ini berpikir, ya, saya pikir bisa menyikapi apa yang menjadi ketakutan umat.
Tidak usah kita menunggu ya dari kebijakan atas, moderamen, klasis, tidak usah. Cukup kita yang ada yang dekat ini, gereja yang ada di, katakanlah Kecamatan Medan Tuntungan ini. Ya, peluangnya besar, di belakang sana sangat luas tanah yang bisa, kalau mau kita ya majukan permohonan. Saya pikir kalau kita berpikir untuk kebaikan ya, orang banyak, kalau kita berpikir ya, memikirkan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan, pemikiran perkara di atas, Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara di atas yang bisa mendatangkan manfaat guna kepada orang banyak dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, maka Tuhan pasti buka jalan. Jadi saya pikir ini adalah PR ya, untuk kebersamaan gereja-gereja ini ya, kerjasama dengan tentu dengan pemerintah setempat, bagaimana mengupayakan supaya di tanah ya, Kecamatan Medan Tuntungan ini bisa memiliki tanah perkuburan khusus gereja. Ya. Sehingga tidak ada lagi nanti di antara umat yang stres, ya, mati pun harus berhutang lagi. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang ketiga bagian ini, ibadah bangsa ini sudah berbasis sumber keuntungan. Ini adalah hal yang paling menonjol di kehidupan kita sekarang ini. Kalau tadi Yeremia melihat ya, kebiasaan dan pola pikir bangsa ini tidak ada lagi yang sehat. Karena sudah ya semua mencari kepada pembenaran diri. Mereka menganggap yang dilakukan benar. Sehingga ibadah itu identik ya, dengan sumber keuntungan bagi mereka. Hal ini sudah diingatkan Yeremia, bahkan kalau kita baca di Yeremia berapa itu? Yeremia 7 ayat 12, Allah sudah memberikan contoh bahwa Allah sudah menggempur rumah pertotonnya di Silo atas tindakan bangsa ini yang tidak lagi mau mendengar Tuhan. Maka rumah ibadah di Solo dihancurkan. Ini adalah contoh yang harus dilihat dan disikapi, tapi ternyata ya rupanya kalau tidak seperti apa orang Karo bilang ngeltep lacina ya. Begitu dimakan langsung terasa. Bangsa ini tidak seperti itu mengalaminya. Justru dia dengan tindakan yang salah yang terus dia lakukan berulang-ulang, ini adalah suatu keberuntungan. Begitu menurut pandangan mereka, sehingga mereka tidak sadar. Maka dikatakan ini adalah harus diperbaiki. Jangan kau jadikan ini sebagai sumber keuntungan. Cuma yang terkasih, hal ini juga terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita mungkin tidak menyadarinya. Kita ya sering katakanlah datang ke rumah Tuhan. Apa tujuan Anda datang ke rumah Tuhan? Kalau kita datang dengan tujuan supaya kita mendapat berkat, kita rajin ke gereja, kita rajin ke PA, PJJ. Tujuannya adalah supaya
kehidupan kita baik, berkat Tuhan mengalir. Usaha kita diberkati Tuhan, yang muda dapat jodoh, hubungan dengan yang lain, saudara-saudari kita baik adanya. Salahkah itu harapan kita sama Tuhan? Tidak salah. Yang salah adalah kalau motivasi kita hanya sebatas itu. Kalau kehadiran kita hanya fokus kepada berkat, kita tidak akan pernah menjadi dewasa di dalam mengimani Tuhan. Inilah yang diprotes Yeremia tadi. Tidak jauh dengan kedekatan kita dengan simbol-simbol tadi. Kerinduan kita sama Tuhan nonsen, tidak ada. Karena tujuan kita fokus hanya kepada berkat yang harus kumiliki. Ya sudah pasti kalau kehadiran kita bukan dengan dasar kerinduan, dasar mau koreksi, refleksi atas hidup kita berkenaan dengan firman Tuhan, maka bernyanyi pun kita, berdoa pun kita akan menjadi kesia-siaan. Ibrani 10 ayat 19-25, ini perjanjian baru, tadi kehidupan perjanjian lama. Ya, boleh jadi. Tapi karena kita sudah masuk ke dalam ranah hidup, mengenal siapa Kristus yang sudah memberi tiket kehidupan kita, kita harus mengubah pola pikir, pola tindak, semua pola yang kita jalani dalam hidup ini sejalan dengan kehendak Tuhan. Ibrani 10 ayat 19-25 tadi dikatakan bahwa kita memang sudah mendapat tiket oleh karena kasih Kristus. Maka kita boleh menghampiri Bapa melalui anak-anak Yesus Kristus sebagai jalan kita menuju kekekalan. Untuk itu kita harus hidup bertekun dan kudus. Mari kita keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama yang selama ini yang kita pikirkan rupanya hanyalah sebatas kebutuhan jasmani. Berkat tadi. Semua kebutuhan jasmani akan berakhir karena fana. Tapi untuk menuju kepada kehidupan kekekalan yang dijanjikan Tuhan, yang dijanjikan Yesus ke tengah-tengah kehidupan kita, ini yang harus kita perjuangkan. Ini yang harus kita jalani. Berupaya supaya kita tetap hidup di dalam kekudusan Tuhan. Supaya kita terus melakukan, memikirkan yang berkenan bagi Tuhan. Maka semuanya akan menjadi baik. Kenapa kita salah melakukan seperti yang dikatakan tadi? Kenapa kita berpengharapan seperti itu salah? Ya, tadi sudah saya katakan, ya, terkadang kita tidak menyadari dengan apa yang kita lakukan, ya, karena kita hanya fokus kepada berkat, itu berarti kita selalu
bersamaan dengan Tuhan ini melakukan bertransaksi dengan Tuhan. Pantaskah kita bertransaksi dengan Tuhan? Yang kita tahu Tuhan adalah pencipta segala sesuatunya. Lalu kita datang dengan bertransaksi. Kita hanya memikirkan Tuhan itu ada ketika kita membutuhkan sesuatu. Kalau kita memerlukan Tuhan, maka kita lebih rohani di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, ketika doa kita sudah dikabulkan Tuhan, bagaimana tingkah kita? Apakah kita masih mengingat Tuhan? Apakah yang kita peroleh semuanya menjadi kemuliaan nama Tuhan? Saya pikir lebih banyak tidak. Lebih banyak kita melupakan Tuhan. Apalagi ketika doa-doa kita tidak didengar Tuhan, belum terrealisasi. Wah, semakin gawat. Karena fokus kita hanya kepada berkat itu tadi. Jadi, Bapak Ibu Jemaat terkasih, yang Tuhan mau adalah supaya kita memikirkan dan melakukan apa yang menjadi bagian kita di dalam keseharian kita. Bekerja, berdoa, silakan. Bertanggung jawab atas semua pekerjaan-pekerjaan kita di keseharian kita. Berefleksi kepada Tuhan. Silakan. Mau melakukan saat teduh secara komunitas atau secara pribadi. Yang penting ada koreksi diri terhadap Tuhan sebagai hubungan kita, orang yang diciptakan Tuhan. Dan kita tidak pernah melupakan untuk beribadah. Ini semuanya kita lakukan dengan rutinitas. Sekalipun ini rutinitas, tapi kalau kita lakukan dengan hati yang tulus, karena ini adalah berhadapan langsung dengan Allah, ya, dengan hidup kudus, ya, tidak akan pernah sia-sia. Soal berkat urusan Tuhan. Yang terpenting adalah hidup tekun, lakukan dengan ketulusan hati langkah hidup kita, maka yakinlah berkat Tuhan tidak kita minta pun akan berlimpah datang di tengah-tengah kehidupan kita. Saya mau bersaksi, rasanya saya samanya kita bukan berarti saya ini sudah hidup kudus. Tidak. Saya sudah tekun sekali, juga tidak. Tapi saya mau belajar untuk hidup menjadi kudus, untuk hidup tekun, melakukan perintah Tuhan. Terus belajar dan terus belajar. Maka saya sudah mengalami 2 kali kejadian di kehidupan saya yang saya tidak bisa lupakan. Berkat itu datang bukan hanya dalam bentuk sukacita, tapi dalam kenyataan hidup yang hampir-hampir, atau istilahnya kalau saya ambil di kitab Mazmur, nyaris gagal. Kalau yang saya alami adalah nyaris mati. Dua kali saya alami.
2004. Operasi Empedu, walaupun dilakukan dengan laparanskopi. Sebelum operasi, ketakutan saya luar biasa. Saya tak tahu itu apa namanya operasi laparanskopi. Yang operasi namanya berarti dibeler. Jadi tensi biasanya 140 naik jadi 180. Nah, ketika selesai operasi, saya ikuti jalannya operasi melalui video. Disitulah saya berterima kasih sekali kepada Tuhan. Bayangkan alat yang masuk lubang lebih besar 4 cm. Alatnya lebih tajam dari pisau silet. Itu jalan. Ya, saya tangkap sepintar-pintarnya tupai melompat akan jatuh juga. Bayangkan kalau itu salah. Ya, salah bergerak aja dia atau menyenggol fungsi fal yang lainnya. Apa yang terjadi? Ya, udah pasti nggak bisa saya bayangkan. Game is over. Ternyata hanya nyaris. Yang terakhir 2022, ini tadi. Kalau tidak segera dilakukan pemasangan cincin, yang saya tidak tahu apa penyebabnya, tidak ada sama sekali. Bisa saya bayangkan, tidak ada petir, tidak ada hujan, kok Bapak No Prime sudah meninggal di bulan 9 itu. Ya saya sendiri juga tidak merasakan apa-apa. Hanya memeriksa bagian kaki. Tapi ketika diperiksa jantung, barulah saya tahu. Ada 3 tempat, 2 hampir putus. Kalau sudah dikatakan hampir putus itu berarti persentasenya lebih 90%. Dan kalau tidak segera dilakukan tindakan, itu yang terjadi. Ternyata nyaris. Ini saya alami. Inilah berkat Tuhan yang saya tidak minta, tapi Tuhan kasih perpanjangan umur itu. Maka untuk itu saya menceritakannya kepada semua anak-anak di rumah, Kempu, jemaat yang datang ke rumah hari ini kepada kita. Atas berkat yang tidak kita minta. Supaya kita jangan pernah melupakan Tuhan. Ini bukan soal berkat. Tapi ini adalah soal layananmu kepada Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah mendapat tiket yang diberikan Kristus. Mau dikemanakan itu tiket? Disimpan-simpan saja. Marilah jemaat yang terkasih, dengan iman percaya kepada Tuhan dan dengan hati yang tulus, kita mau menghadap kepada Allah dengan doa-doa kita untuk hidup melakukan ibadah yang benar, ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Baik secara komunitas ataupun secara bersama dengan jemaat. Ya. Kita saling mengingatkan, saling membantu. Jangan ada yang tertinggal satu dengan yang lain. Semuanya kita memikirkan hal yang berkenan bagi Tuhan. Sebab hari Tuhan semakin dekat. Itu tertulis di firman Tuhan tadi. Apalagi dengan situasi yang sekarang. Tak ada satupun yang bisa memprediksi. Tapi gambarannya sudah terbayangkan kita ya. Mungkinkah terjadi perang dunia ketiga? Kenapa tidak? Kalaupun enggak kita yang perang,
Tapi kalau itu terjadi, siap-siap kita semua menjadi ampam balik. Tapi kalau kita dengan hati yang siap sedia, siap payung sebelum hujan, apapun yang terjadi di dunia ini tidak membuat kita menjadi takut lagi, karena kita sudah bersama dengan Tuhan. Sekarang ini kita diperhadapkan dengan keadaan teman-teman kita yang sudah lama tidak ke gereja. Apalagi selepas pandemik, dengan semua penderitaan yang sama kita alaminya. Mungkin perlu kita melakukan kunjungan bersama terhadap teman-teman kita ini untuk melakukan penguatan iman, supaya mereka bisa terhibur dengan keberadaannya dan mereka mau kembali bersama kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan kita bilang alasan karena live streaming. Nggak usah kita mencari kesalahan yang satu dengan yang lain. Tapi panggilan Tuhan terhadap diri kita kepada kawan-kawan kita, ini adalah tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab pendeta. Bukan tanggung jawab pertua diaken. Tanggung jawab kita semua. Mari kita supaya saling peduli untuk bekerja sama. Satu draft langkah kita melalui kepengurusan PJJ. Yuk, sidahi teman-teman kita yang sudah enggak pernah lagi ke gereja. Karena live streaming pun dibuat seperti ini, tengoklah. Enggak lebih 10 kan? Lalu dibilang, sampai 300, 500, wah itu hanya seliweran. Yang ikut ibadah paling ada 5, 6. Lalu kemana? Dibiarkan. Ini maksud saya, sesuai dengan firman Tuhan hari ini, supaya kita jangan sampai nanti dituntut Tuhan. Apa kerjamu? Mari kita sama-sama saling mengingatkan kawan-kawan kita, supaya sama pandangan kita, bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan ini. Tuhanlah yang menjadi andalan kita dalam semua problema kehidupan ini. Kebersamaan kita di dalam kasih Kristus, untuk bisa saling memperhatikan, saling peduli, ini yang perlu kita perlihatkan. Karena gereja harus bertanggung jawab. Setiap umatnya, setiap jemaatnya harus terlepas dari problema kehidupannya. Gereja akan dituntut kalau gereja tidak dapat berbuat apa-apa. Reformasi gereja mengingatkan kita supaya Allah menekankan supaya gereja diperbaharui dan untuk memperbaharui. Kalau di mobil kita itu ditulis Ecclesia Reformata Semper Reformanda, diperbarui untuk memperbarui. Itu berarti jangan sampai seperti yang dialami bangsa Israel tadi. Live service. Tapi kita harus terpanggil benar-benar menjadi penyejuk di tengah-tengah kehidupan sesama kita. Bukan hanya intern, tapi juga adalah eksternal. Sehingga gereja kita
kesatuan kita adalah benar-benar kesatuan yang menjadi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur, puji dan sembah kami ya Tuhan, atas firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami terima. Ajarlah kami ya Allah untuk berefleksi iman, hingga hati kami tumbuh suatu tekad baru, untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak kami sadari hanya tidak lebih dan hanya fokus kepada kebutuhan jasmani, yang ternyata seluruhnya adalah lenyap oleh karena kepanaan. Tapi kami mau mencari, melayani Tuhan dengan ketulusan hati dan bertekun. Iman kami terus bertumbuh, memikirkan yang berkenan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan, dalam semua kelemahan dan kekurangan kami, individu maupun komunitas, tumbuhkan kesatuan hati, hingga kesatuan kami dalam hubungan gereja, itu saling peduli, memperhatikan internal dan eksternal gereja, dan semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.